Baik, kita mulai saja langsung dengan doa pembukaan. Ya. Kita hening sejenak, kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menghantar kami ke tempat pertemuan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh Romo Ruby pada malam hari ini. Kami boleh menghayatinya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena inilah aku ya Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, Pada lalu permulaan sepanjang segala abad. ya segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo. Dari pertemuan yang lalu, Malam. teman-teman setelah selesai pengajaran dengan Romo, nampaknya juga masih ada diskusi lanjutan. Masih bertanya-tanya, oh siapakah sesamaku? Siapakah aku ini? Sehingga berani mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Ya. Baik, supaya kita lebih memantapkan hati, ya, bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus kita diutus, maka mari kita bersama mendengarkan pengajaran Romo Ruby malam ini. Silahkan Romo, terima kasih. Tapi sebelumnya, sorry saya agak lupa, Romo Tio hadir di sini. Romo Tio, Romo Sutio tadi sudah hadir. Selamat malam. Siapa tahu Romo Tio ada oleh-oleh buat kita semua, jadi kita tunggu sebentar, tapi nggak ada nampaknya ya. Oke, maaf Romo Ruby, silahkan saja. Nanti mungkin Romo Tio hadir di akhir acara. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Menanggapi undangan dari Ibu Ana untuk KKS, mengisi KKS di Paroki Santo Matius Bintaro ini dengan satu program kitab suci yang berkaitan dengan misi, juga karena Paroki Santo Matius dilayani oleh pastor-pastor misionaris Xaverian. Saya merasa ini satu kesempatan yang sangat menantang bagi saya, menantang bagi kita semua, juga untuk mengisi tahun ini yang kami para misionaris Xaverian rayakan sebagai tahun jubileum konstitusi dan surat wasiat yang pertama dari Santo Guido Maria Conforti, tapi juga 125 tahun berdirinya Serikat Misionaris Xaverian. Maka terima kasih atas undangan ini. Pertemuan yang direncanakan sebetulnya bulanan ini tidak punya satu tema khusus dari kitab suci yang mana begitu, tapi seperti dikatakan kitab suci dan misi itu sebetulnya satu cara membaca kitab suci yang mengundang kita untuk lebih menghayati semangat misioner yang memang dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua itu, dalam dekret Agentes, gereja pada hakikatnya adalah misionaris. Jadi kalau kita sendiri takut untuk keluar dari diri kita sendiri, sebenarnya panggilan kita belum lengkap gitu. Nah, untuk menyambung pembicaraan yang bulan yang lalu kita sudah mulai, 2 kali pertemuan ini berangkat dari surat pastoral dari Paus sendiri pada waktu pesan Paus pada waktu hari Minggu Misi Sedunia. Saya akan share screen-nya. Baik. Maka judulnya Ini Aku, Utuslah Aku, sesuai dengan pesan hari Minggu Misi Sedunia pada bulan Oktober itu. Sebenarnya rencana kita dihubungi cukup, dan memang waktu bulan Oktober kami sendiri punya banyak kesibukan karena ada kapitel provinsi,
maka baru bisa dibuat bulan November dan bulan Desember ini. Maka menjadi satu pertemuan yang menjadi satu tema yang berangkat dari, sekali lagi, baca kitab suci, teks-teks kitab suci yang memang meneguhkan semangat misioner kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah melihat 3 dari poin yang bisa kita simpulkan ini. Misi itu partisipasi aktif. Artinya menyangkut dalam misi Yesus. Mengandung komitmen untuk ikut serta dalam gerak penyelamatan Tuhan. Maka tidak bisa kita seperti orang-orang yang mendengar khotbah yang indah dari Yesus di sinagoga itu, lalu berpikir hanya untuk kepentingan keluarga sendiri, rumah sendiri, paroki sendiri, begitu. Bukan Yahudi, untuk orang-orang di luar Israel. Maka gerak penyelamatan Tuhan yang rupanya tidak dibatasi oleh rumah, kampung, paroki, kota sendiri yang membuat kita akhirnya tertutup pada diri kita. Misi itu pengorbanan karena menyadari bahwa penolakan adalah bagian dari gerak partis tadi. Yesus juga ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Pada waktu awal pelayanannya kita sadar bahwa ikut serta dalam gerak penyelamatan yang aktif itu ada risiko juga ditolak. Ada risiko juga bahwa apa yang mau kita buat tidak dipahami dan kemudian justru malah beri prasangka yang kecewa. Bagian dari gerak partisipatif tadi yang tidak menutup mata pada kenyataan pengorbanan. Akhirnya misi itu keberpihakan tanpa pamrih dan tanpa prasangka, justru karena bahkan pujian dan terima kasih pun bukan tujuannya. Bahkan jika seolah-olah nampak seperti harus melayani musuh. Nah, itulah kisah yang kemudian menimbulkan rasa penasaran, dan itu tujuannya memang, sehingga sesudah selesai pertemuan orang masih bicara tentang siapa sesamaku, sampai di meja makan di rumah Saverian juga. Jadi nanti silakan diteruskan. Memang maksud kita adalah justru untuk membaca teks-teks yang sudah kita kenal ini, mendiskusikannya dan menyadari bahwa kadang-kadang yang kita baca itu ternyata menyimpan satu sengat yang rupanya belum terasakan pedihnya gitu, yang membuat kita sebenarnya harus terkejut dan ternyata lebih kuat daripada yang kita pikirkan pesannya gitu. Nah, kenyataan ada satu teks juga yang kita angkat waktu itu dari Injil Markus bab 5, dari penyembuhan orang yang dirasuki setan di Gerasa itu. Sampai pada penemuan itu adalah satu kesadaran itu, penemuan kesadaran misioner itu adalah satu kebenaran yang memerdekakan. Seperti ditulis dari Injil Yohanes bab 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kau sampai pada kebenaran itu. Seperti orang yang dibebaskan dari legion, yang membelenggu daya hidupnya, kreativitasnya, untuk menjadi misionaris bagi masyarakat sekampungnya, ya memang ternyata masih harus dibebaskan juga dari belenggu kenyamanan. Setan-setan yang jadi satu berkumpul dengan nama legion itu dikeluarkan dari diri orang itu sampai masuk ke kumpulan babi-babi. Dan akhirnya kita pikir babi-babi itu mati lemas bersama setan-setan yang masuk ke dalam kelompok babi-babi itu. Ternyata justru orang-orang sekampung dari orang yang kerasukan tadinya itu, yang sudah disembuhkan,
justru tidak mau Yesus tinggal di sana. Justru malah menolak Yesus. Karena justru mengganggu kenyamanan mereka. Mengganggu keamanan kampung. Bahkan merugikan kampung itu karena bayangkan kalau 2.000 babi-babi masuk ke dalam danau dan mati lemas begitu, mereka jelas perdagangan babi langsung drop di situ, ya kan? Maka sebenarnya setannya itu masuk ke dalam babi, atau ternyata ketika babi nyemplung ke dalam danau, setannya pindah ke masyarakat. Yang rupanya masih tinggal dalam status quo, yang rupanya tidak mau menerima Yesus. Yang rupanya memang mau menyingkirkan Yesus. Itu sebabnya pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan, setan itu minta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi dia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, pada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, sudah lepas dari belenggunya, menjadi sebebas burung di langit itu. Dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Tapi betul, tindakan ini lebih mudah bagi orang itu untuk keluar dari kampung itu, dari sistem yang memperbudak barangkali orang-orang yang dianggap kerasukan dan disingkirkan dari masyarakat seperti dia. Memang tidak mudah menjadi misionaris di rumah sendiri. Tapi justru itulah tugasnya. Itu yang diminta Yesus. Bukan ikut bersama dengan Yesus untuk lari dari masalah, dari kenyataan yang masih menantang, PR yang masih besar harus dibuat di dalam rumah sendiri. Orang itu justru diminta oleh Yesus untuk menjadi misionaris di rumahnya sendiri, di keluarganya sendiri. Itulah. Perjumpaan dengan Yesus punya logika yang aneh. Kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa barangkali lebih aman dan lebih enak dekat dengan Yesus begitu. Tidak usah jauh-jauh, tapi ternyata Yesus justru menyuruh kita pergi. Pergi. Mendahului dia. Diutus gitu. Seperti kisah perempuan Samaria ini, yang tidak berpikir juga akan mengalami peristiwa yang hebat sudah berjumpa dengan orang asing bagi orang Samaria, orang Yahudi. Di sumur Yakub yang mereka kira memang sebagai harta warisan dari bapak leluhur itu di tanah Samaria ini. Maka ketika bertemu dengan Yesus yang minta air pada siang hari itu, wanita itu menjawab dengan judes, menjawab dengan sesuatu yang tentu saja tidak bersahabat. Apa urusan kamu, orang yang bukan orang bukan sebangsa, tapi ternyata justru malah minta dari orang Samaria ini. Tapi Yesus justru menjawab dengan cara yang sangat ramah. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, makin judeslah dia. Loh, kamu yang minta minum, sekarang bilang mau memberi air hidup. Timba pun tak punya. Jadi bagaimana? Rupanya belum sampai pada titik itu, Yesus masih menjawab dengan lemah lembut, sampai akhirnya wanita itu ya terketuk hatinya. Karena mulai masuk dalam pembicaraan yang serius, dalam proses itu perlu menyadari belenggu pribadi. Yesus menjadi seorang guru, seorang pembimbing, seorang psikolog yang betul-betul memahami hati orang yang dihadapinya. Maka ketika Yesus mengatakan kepada wanita itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus di sini mengatakan sesuatu yang sekali lagi tidak menyalahkan wanita itu. Tidak mengatakan kamu bohong. Karena ternyata Yesus tahu apa yang dialami oleh wanita itu. Tepat katamu.
malah dikatakan begini, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Bagaimana kita mengerti kata-kata ini? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Kita tentu pikir bahwa bukan poliandri ya, karena pada waktu itu tidak bisa dibayangkan seorang wanita punya 5 suami bersama-sama begitu. Dia pasti orang yang terus-menerus diceraikan oleh suaminya atau dibuang keluar dari rumahnya karena berganti-ganti suami. Bukan dalam arti mempunyai ke-5 suami bersama-sama. Dan sekarang yang ada bersama suamimu itu pun bukan suamimu. Kita bisa membayangkan profesi apa kira-kira wanita seperti ini. 5 orang yang tidak pernah cocok. Atau karena memang perempuan itu betul-betul judes sehingga tidak ada yang tahan bersama dengan dia. Tapi rupanya Yesus tidak menuduh, tidak mengadili, tidak menilai dia. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Bagaimana orang yang sudah merasa bahwa kehidupan masa lalunya itu sesuatu yang aib, tidak perlu diceritakan pada orang. Itu sebabnya dia datang siang-siang untuk menimba air. Sesuatu yang aneh karena orang menimba air justru bukan pada siang hari yang panas begitu. Mungkin karena tidak mau diperguncingkan orang. Karena memang dia menjadi bahan pembicaraan orang. Tapi ternyata malah bertemu dengan Yesus yang membawa dia memaafkan kembali masa lalunya ini. Menerima kembali kenyataan masa lalunya ini. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam hal ini, engkau berkata benar. Maka perempuan ini mulai terbuka. Mulai berbicara tentang agama. Mulai berbicara tentang keyakinannya. Sampai akhirnya bertanya pada Yesus tentang kepercayaannya, penantiannya akan Mesias. Dan Yesus mengaku di sini, yang berhadapan dengan engkau, inilah dia. Maka perempuan itu segera meninggalkan tempayannya dan kembali ke kampungnya. Ketemu gambar yang aneh ini, karena saya tidak pikir begitu jauh perjalanannya, sampai ke kampungnya begitu. Bayangkan kalau seandainya dia bawa air 2 tempayan juga meskipun berat, sampai ke sana kan sudah kering lagi. Paling tidak diminum sendiri dan menguap airnya, karena begitu jauh perjalanannya. Atau perjalanan ini menjadi tidak begitu jauh lagi, karena dia berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang membuat dia harus menyampaikan itu kepada orang-orang sekampungnya. Saya kira itu yang diungkapkan Yesus pada waktu pesta di puncak perayaan itu. Di Injil Yohanes bab 7, ayat 37-38. Ketika Yesus berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perempuan Samaria itu datang ke sumur itu untuk menimba air. Tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Yesus yang minta air. Yesus yang kehausan. Tapi yang justru akhirnya menunjukkan kehausan wanita itu sampai dia yang kemudian minta air itu kepada Yesus dan diberikan secara melimpah. Sampai mengalir aliran-aliran air hidup itu seperti yang membuat dia berjalan bukan lagi di atas pasir yang panas, tapi di atas air itu. Membuat dia keluar dari dirinya sendiri. Karena benar seperti kata Santo Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Missio itu. Iman itu harus dibagikan. Imanmu mati jika tidak dibagikan. Bagaikan air sumur yang bau bila tidak ditimba. Dan begitu. Wanita itu akhirnya sadar bahwa dia menimba air bukan untuk dirinya sendiri. Karena air itu mengalir, melimpah keluar. Harus diceritakan, harus dikisahkan perjumpaannya dengan Yesus ini. Maka dia bawa semua orang Samaria itu untuk berjumpa dengan Yesus. Orang-orang sekampungnya. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya.
Di sininya huruf besar berarti kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Bagaimana wanita ini bercerita kepada orang lain karena Yesus mengatakan segala yang telah diperbuat. Seperti satu penelanjangan diri sebenarnya, tapi bukan merasa dihakimi atau dinilai. Di situ justru karena orang ketemu identitasnya yang asli. Seperti seolah-olah berjumpa dengan Yesus, lalu berjumpa dengan dirinya yang dia cari. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ceritanya belum selesai. Yang menarik bagi saya, kalau kita teruskan dalam pembacaan yang memang saya merasa impuls misioner yang begitu besar, kita lihat bahwa ternyata wanita ini akhirnya tidak penting lagi bagi orang-orang sekampungnya juga. Karena memang bukan nostalgia misioner yang dicari. Misionaris itu harus misionaris tanpa tanda jasa. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Misionaris saya kira wanita itu betul-betul transparan. Artinya orang-orang datang mendengar perkataannya untuk bertemu dengan Yesus. Nembus begitu. Sehingga bukan dia menghalang-halangi perjumpaan orang dengan Yesus. Dia sendiri seperti seolah-olah hilang. Karena bukan lagi dia yang mengatakan, tapi karena mereka sudah mendengar sendiri dari Yesus. Wanita Samaria itu tetap dalam sukacita dan kebahagiaannya yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Karena memang dia sudah menemukan masa lalunya yang dimaafkan oleh Tuhan sendiri. Maka seperti wanita yang di pinggir sumur itu, Yesus juga dengan lembut ya mengalihkan perhatian kita pada dosa-dosa di masa lalu kita untuk mengarahkan pandangan itu ke masa depan. Masa depan dia. Masa depan yang direncanakan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Ini bukan seperti kisah pemuda kaya di Injil Matius yang mau mencari kehidupan kekal karena dia sudah buat semuanya dan masih merasa ada yang kurang. Bukan kehidupan kekal karena prestasi religius pribadi, demi kenyamanan pribadi. Apa yang dibuat oleh wanita Samaria itu jauh lebih besar daripada yang bisa dimiliki oleh orang kaya ini untuk membeli surga, seolah-olah demikian. Yesus menunjukkan jalan yang lain, justru meninggalkan segala-galanya untuk menjadi bapak dari orang-orang miskin. Tapi di situ kebahagiaan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang sudah tenggelam dalam kekayaannya. Pemuda ini akhirnya dengan kecewa meninggalkan Yesus karena hartanya sangat banyak. Padahal kita bisa katakan masa lalunya sempurna. Apa yang kurang? Begitu kekayaannya menjamin semuanya sampai dia tidak perlu mencuri, tidak perlu berbuat jahat, bahkan tidak perlu susah payah untuk menghormati bapak ibunya dengan warisan yang dia punya. Tapi dia lupa bahwa kehidupan kekal itu pun warisan dari Allah Bapa di surga. Sesuatu yang tidak digapai sendiri dengan semua kemampuannya, seolah-olah bisa dipakai untuk membeli surga itu. Sementara wanita Samaria itu berjumpa dengan suami yang ketujuh, bisa dikatakan demikian. Dia yang diidam-idamkannya, Yesus sendiri. Karena dia sudah punya 5 suami, dikatakan oleh Yesus. Yang ke-6 bersama dengan dia itu pun bukan suaminya. Sekarang dia tinggalkan tempayannya untuk menyambut Yesus dalam hatinya. Yang ke-7, sempurna.
Selesai ceritanya. Sukacita dan kebahagiaan sejatinya yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Satu kesadaran baru, itu saja yang dicari. Dirangkul oleh rahmat kasih Tuhan. Dan itu saya kira yang paling penting dalam logika perjumpaan rohani dengan Yesus itu. Karena menjadikan kita sadar bahwa Allah sanggup membuat hal yang bahkan paling buruk dalam hidup kita di masa lalu menjadi sesuatu yang paling indah, yang paling bagus untuk karya misinya, untuk tugas yang dipersiapkan bagi kita. Maka kalau ini dikaitkan dengan cerita wanita yang lain, yang juga tidak bisa dikatakan sempurna dalam Injil Yohanes, yang ketangkap berbuat zina itu. Akhir dari cerita itu pun sebenarnya sangat misioner. Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah." Diutus begitu saja. Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus tidak menghitung-hitung masa lalu seseorang, perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Tidak bertanya seperti Allah dalam perjanjian lama, yang tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mengambil dari buah pohon yang dilarang itu. Mereka bersembunyi karena takut. Waktu Tuhan berjalan di taman sore-sore dan bertanya, "Di mana engkau?" Yesus bertanya, bukan "Di mana engkau?" Di manakah orang yang mau menghukum engkau? Lain sekali Allah yang ditampilkan dalam perjanjian baru ini, dalam wajah keraiman, dalam diri Yesus yang nampak justru malah merangkul orang berdosa. Jika ada satu orang yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia melempar batu yang pertama. Tapi ternyata Allah sendiri yang punya hak untuk itu. Bahkan tidak mau mengambil batu yang memang layak dilemparkan untuk orang yang sudah seharusnya pantas dihukum. Ternyata Tuhan justru malah membuat apa yang paling buruk itu menjadi sesuatu pesan, satu warta yang indah tentang sesuatu yang baru. Itulah dikuasai oleh, dirangkul oleh rahmat kasih, rahmat dari kata rahim, dari belas kasih Allah yang memang merangkul seperti seorang ibu di dalam kandungannya. Tidak peduli anaknya itu seperti apa bentuknya, sempurna atau cacat. Tapi itulah anak yang nanti didorong keluar untuk menemui dan berjumpa dengan kehidupan yang memang tidak mudah ini. Dilahirkan. Kasih Kristus mendorong kami. Seperti begitu dikatakan dalam keyakinan Santo Paulus pada jemaatnya di Korintus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itulah logika yang tadi dimaksudkan dengan perjumpaan dengan Tuhan, yang membuat orang akhirnya sampai pada kenyataan kesadaran ciptaan baru ini. Mati bagi masa lalu yang buruk, memandang ke depan halaman-halaman baru yang luas sekarang. Karena kasih Kristus itu. Kata dalam bahasa Yunaninya, syneche, itu artinya memang bisa ambigu. Mendorong, terjemahannya, kasih Kristus mendorong kami. Urget, spinje gitu. Atau menguasai. Mana lebih kuat sebenarnya? Kalau mendorong saja, dalam arti pushing begitu, atau menguasai dalam arti sebenarnya ada unsur merangkul. Mungkin seperti yang dikatakan dalam Kebijaksanaan bab 1 ayat 7,
Ini dari Deuterokanonika. Kita tahu bahwa kebijaksanaan Salomo ditulis aslinya dalam bahasa Yunani juga, karena masuk dalam Septuaginta. Oleh karena itu disimpan dalam warisan Alkitabiah kita, orang-orang Katolik, dalam Deuterokanonika. Tertulis di ayat 7 itu. Sebab roh Tuhan memenuhi dunia semesta. Dan ia yang merangkum segala-galanya, mengetahui apapun yang disuarakan. Roh Tuhan yang mengisi, memenuhi seluruh dunia. Merangkum, itulah arti dalam bahasa Yunani ini, syneke, yang dipakai juga dalam surat Paulus pada jemaat di Korintus tadi. Kasih Kristus itu yang merangkul semua. Sehingga tidak ada yang lepas dari jangkauannya. Seolah-olah bagi orang yang sudah ditebus, bagi orang yang sudah berjumpa dengan Kristus seperti wanita Samaria itu, tidak ada yang lain yang bisa dia pikirkan kecuali Yesus sendiri, yang mendorong dia keluar dari dirinya sendiri. Atau lebih tepat seperti cerita ini. Ibu mertua Simon Petrus yang disembuhkan. Segera bangun dan melayani Yesus dan murid-murid yang lain. Di Lukas bab 38 ayat 41 itu. Dikatakan di sana, di awal cerita itu, kalau kita baca, kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Kata yang diterjemahkan dengan demam keras ini itu juga kata bahasa Yunaninya sama dengan yang dipakai tadi yang sedang kita bicarakan, syneke. Dikuasai oleh api gitu sebenarnya. Bahasa kalau diterjemahkan secara harafiah begitu. Api itu panas maksudnya. Jadi dikuasai oleh panas. Terjemahnya demam keras. Tapi terjemahan ini membuat kita kehilangan efek yang sama yang tadi kita punya. Dikuasai. Dan mereka minta pada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Seperti Yesus yang mengambil kekuasaan api itu dan dia yang merangkul wanita ini. Maka perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Seperti digantikan oleh api yang lain. My heart is on fire for you. I love you. Jadi seperti, betul, itu yang membuat dia bangun dan melayani Yesus. Padahal baru sakit. Baru saja sembuh dari sakit. Kata itu yang dipakai. Maka benar kalau kita bayangkan para misionaris yang mengambil moto ini sebagai cita-cita mereka. Kasih Kristus yang menguasai kami. Karena tidak bisa pikir yang lain seharusnya. Karena hanya pikir kasih Kristus itu yang terus mendorong untuk berjumpa dengan orang-orang yang lain. Kasih Kristus. Bukan kasih kita. Kasih kita terlalu kecil kok dibandingkan dengan bicara tentang kasih. Saya pikir untuk menutup juga refleksi kita, sudah waktunya jalan terus. Halo, masih kelihatan gambarnya? Masih Romo. Iya, masih Romo, masih. Tiba-tiba ada interupsi tadi di video saya. Iya, masih. Nah, maka bicara tentang kasih tadi saya mau ajak saudara-saudara untuk merenungkan cerita Petrus ini. Apakah cinta yang berkobar-kobar tadi itu memang cinta manusiawi, artinya cinta kita yang bisa diangkat sampai ke level itu, atau itu cinta ilahi yang memang tidak akan sampai kita bisa pikirkan atau kita jangkau? Mari kita lihat. Memang kalau bicara tentang kasih, ada banyak istilah dalam bahasa aslinya. Agapao, agape itu cinta yang memang betul-betul sering mengatakan, ya, kalau Yesus bertanya pada Petrus,
Ya, atau sering kita dengar orang mengatakan I love you, lalu dijawab oh really? Nah, itu berarti kan kadang-kadang cinta manusiawi ini masih, tolong di mute. Cinta manusiawi yang tidak bisa membuat orang lain betul-betul percaya pada apa isinya. Maka coba kita lihat bagaimana terjemahannya dalam kamus. 3 kata ini yang sering dipakai untuk menerjemahkan kata cinta itu. Kasih itu perasaan sayang. Iba, belas kasihan lah. Cinta itu menurut kamus ini suka sekali, sayang benar, selalu mengingat, berharap sekali, terpikat gitu. Tapi ada juga senang gitu. Suka sekali apakah berarti senang? Suka juga, puas dan lega, betah, bahagia atau tidak susah, gembira itu artinya senang. Tapi ini semua kata-kata yang punya makna yang mirip. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata. Eros, Phileos, dan agape. Eros itu cinta yang memiliki, Phileos itu cinta yang memberi. Sudah bagus ya, di sini cinta yang memberi, cinta persahabatan, cinta teman. Agape cinta yang menyerahkan diri. Nah, kalau berarti di sini ada menyerahkan diri, maka yang Phileos di sini bisa juga terbatas, belum sampai kepada memberi diri barangkali. Atau Phileos bisa menjadi cinta yang sampai memberi diri, lalu menjadi agape, yang lebih kekal. 3 pertanyaan tentang kasih itu sebenarnya menyangkut panggilan Petrus sendiri, panggilan utusan Petrus. Kita baca teksnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari lihat tanda-tanda yang saya buat, kata mengasihi huruf besar di sini dengan mengasihi huruf besar tapi yang kecil gitu. Bedanya ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari lihat di sini permainan huruf yang saya pakai untuk menunjukkan bahwa bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu sulit diterjemahkan. Bahasa Inggris pun membuatnya menjadi sama semua, love gitu. Tapi sebetulnya bahasa Indonesia terjemahnya juga sama, mengasihi, tidak kita rasakan bedanya. Tapi ketika dibuat dengan huruf yang berbeda ini, ada sesuatu. Ternyata mengasihi yang huruf besar sekali, huruf besar kapital ini dipakai oleh Yesus 2 kali dalam pertanyaan. Tapi yang pertanyaan ketiga, rupanya Yesus tidak pakai lagi yang besar ini. Yang kecil yang dipakai oleh Petrus, mengasihi dalam huruf besar yang small capital ini, ternyata itu tetap secara konsisten dipakai oleh Petrus untuk menjawab pertanyaan Yesus. Sampai akhirnya Yesus sendiri bertanya dengan cara Petrus menjawab. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang kecil ini? Petrus menjadi sedih karena seperti ini catatan dari pengarang Injil, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Padahal harusnya mengasihi yang ini huruf besar seperti yang di atas. Tapi ternyata justru yang dipakai oleh pengarang Injil menjadi catatan, Yesus berbicara sampai 3 kali pakai kata mengasihi yang dipakai oleh Petrus sendiri. Dan ternyata di sini pun Petrus masih merasa sedih, kecewa. Karena apa? Tuhan
seperti tidak percaya kalau begitu bahwa dia memang mengasihi. Maka jawaban yang paling indah ini, yang terakhir, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Tidak hanya mengatakan benar Tuhan Engkau tahu. Seperti yang pertama dan kedua ini mau mengatakan antar teman, cincailah, kita kan teman. Jadi masa teman kok saling, kita udahlah, maafin. Tapi ternyata di sini Petrus tidak bisa main-main dengan pernyataan sampai 3 kali. Kau tahu segala sesuatu. Di sini masuk segala pengalaman, segala kisah hidup dan sejarah Petrus di belakang. Seperti seolah-olah tidak terangkum dengan kata yang sama saja. Dalam bahasa Inggris juga dipakai kata begini. Kita sering menganggapnya 3 bagian, 3 pertanyaan. Padahal sebenarnya ada 4 tadi. Barangkali karena kita biasa memikirkan ini sebagai satu rekonsiliasi karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kalau begitu seperti seolah-olah ya karena sudah menyangkal 3 kali maka harus dibalas 3 kali. Kalau begitu Yesus balas dendam kan? Seolah-olah. Tapi tidak demikian sebenarnya. Figur Simon ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kenyataan Tuhan itu mengajak kita untuk memaafkan diri, supaya dengan demikian apa yang kita alami sebagai satu kejatuhan itu bisa menjadi satu kekuatan yang menyembuhkan orang lain. Transformasi panggilan Petrus dari sejak awal, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus yang dipanggil dengan nama Kefas itu, ternyata dia tidak sekuat batu karang yang sama dengan namanya itu. Maka harus direstaurasi, direhabilitasi cintanya. Karena dalam situasi yang begitu menegangkan, akhirnya dia tidak tahan untuk tidak menyangka gurunya. Padahal sudah diingatkan sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya benar. Sebelum itu terjadi, Petrus sendiri tahu siapa dia. Betul, dia bukan batu kerikil saja, tapi ternyata dia juga bukan batu padas yang rupanya kokoh kuat begitu. Jatuh di hadapan pertanyaan wanita penjaga pintu. Padahal katanya dia juga penjaga pintu karena diberi kunci kerajaan surga. Maka Petrus harus menemukan kembali apa arti namanya itu. Kefas. Yang bukan hanya batu kerikil, tapi betul-betul batu karang cadas. Yang rupanya lemah juga. Yang rupanya harus dipanggil kembali untuk kedua kalinya oleh Yesus. Ditransformasi. Karena Petrus harus menyadari, sejak dari awal sebetulnya, kisah panggilannya itu selalu dilimpahi segala sesuatu. Penuh dengan kelimpahan. Seperti panggilan pertama, Petrus heran dan bicara kepada Yesus, pergilah jauh daripadaku karena aku orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Petrus yang tadinya mungkin sombong karena dia bisa berpikir, oh kamu seorang guru, tapi kalau menangkap ikan itu profesi aku. Sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Kok masih disuruh pergi untuk menebar jala? Tapi karena perkataan Yesus. Karena guru yang mengatakan, maka dia menebar jala juga. Jadi seolah-olah untuk menyenangkan gurunya, padahal ternyata betul-betul ada mukjizat. Sama seperti di akhir Injil Yohanes, ketika sekali lagi dalam cerita perjumpaan dengan Yesus yang tidak kelihatan itu, karena dikaburkan oleh sesuatu sesudah kebangkitan, murid-murid yang rupanya keletihan dalam penantian, dalam kesendirian mereka, menangkap ikan tanpa hasil, karena tidak ada Yesus di perahu. Lalu akhirnya mendengar suara dari pinggir danau itu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, dan mereka menangkap begitu banyak ikan. Dan sebegitu banyaknya jala tidak koyak. Sekali lagi, kisah panggilan Petrus menunjukkan kelimpahan dan sekaligus kelemahan. Karena kelemahan itu, yang terluka itu yang menyembuhkan.
yang terluka itu, yang bisa menjawab pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus kepadanya ketika mereka sudah sampai di pinggir itu, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus langsung naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Nah, sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Tadi seperti saya katakan. Kata Yesus pada mereka, mari dan sarapanlah. Hidup itu ekaristi. Makan yang merupakan tanda ucapan syukur kita. 153. Tanda kelimpahan itu penuh misteri. Para ahli mencoba menerangkan apa artinya 153. Tapi saya tidak mau menjelaskan semua, waktu juga. Hanya Yesaya bab 47 ayat 1 sampai 12 sudah menunjukkan bahwa kata-kata itu secara matematis juga bisa menunjukkan satu tempat di wilayah Danau Galilea itu memang ikannya subur sekali, ikannya banyak sekali. Satu kelimpahan yang kalau disentuh akhirnya keluar, meluap keluar. Seperti satu tempat di mana surga menyentuh bumi. Itu misteri, di mana Yesaya mengatakan, penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besarnya, sangat banyak. Dalam bahasa Ibrani, jumlah 153 itu bisa mengungkapkan nama-nama ini, En-Gedi dan En-Eglaim, yang rupanya dalam nubuat Nabi Yeskiel menjadi tempat penangkapan ikan yang paling subur, paling banyak ikannya. Tidak perlu pakai GPS gitu untuk mencari di mana tempat ikan berkumpul. Tapi misteri itu sebenarnya mau menunjuk misteri Petrus sendiri. Karena apa? Dalam kelemahannya, Petrus diangkat kembali untuk memandang ke depan ke perutusan yang lebih jauh. Sifat perutusan untuk berpartisipasi pada Yesus Sang Gembala sejati. Tugas Petrus di sini merealisasikannya seturut teladan Yesus Kristus gurunya. Dan kasih tadi adalah dasar perutusan itu. Petrus tidak bisa lepas dari kasih yang ternyata menyembuhkan segala penyangkalan yang bisa dia buat. Dan misteri pilihan itu pada kenyataannya yang lemah dan luka. Pada kenyataan Petrus sendiri yang ternyata meskipun dikatakan batu karang padas, dia tetap bisa hancur. Karena Petrus sadar bahwa misinya, panggilannya hanya ikut serta berpartisipasi pada tugas penggembalaan Yesus. Gembala yang sejati adalah Dia. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan mencari keselamatan sendiri, tapi untuk memberikan diri, memberikan hidupnya bagi domba-domba. Dan Petrus yang mau mengikuti Yesus dalam kemuliaan, maka sudah jelas kemana akhir hidupnya. Sudah jelas ketika Petrus sendiri bertanya waktu perjamuan malam terakhir, Tuhan, kemana engkau pergi? Yesus menjawab, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Masih ngeyel juga, rupanya ternyata disitulah dia jatuh. Kenyataannya nanti. Tapi Petrus tidak mau mendengar kata nanti itu. Kelak engkau akan mengikuti aku. Maka ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku. Petrus sebenarnya sudah melihat bagaimana nasibnya nanti. Kemartirannya. Disalibkan dengan cara terbalik. Karena dia tidak merasa pantas untuk ikut sama seperti gurunya yang disalibkan. Itulah kasih sejati yang menyembuhkan, yang membuat seorang keluar dari dirinya sendiri, dari kenyataan kelemahannya sendiri untuk menyembuhkan yang lain. Dan itulah yang abadi sebenarnya. Karena satu tema lagi saya kira tidak bisa dibahas sekarang, masih harus kita nantikan untuk pertemuan berikut,
Justru karena keabadian kasih itu tidak berhenti pada satu orang, akan terus dilanjutkan seperti tongkat estafet dari satu misionaris ke misionaris yang lain. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih Romo Ruby. Wah, Aduh, bagaimana bagus ini sekali. Tolong, ini kayaknya sudah pada ngebet mau bertanya nih Romo. Apakah kita akan menjadi seperti orang kaya yang lalu pergi dengan sedih, atau kita akan menjadi yang lainnya semacam wanita Samaria atau Petrus yang sungguh luar biasa karena perjumpaan dengan Yesus lalu pergi dan mewartakan kabar sukacita itu. Baik, saya lihat dulu di chat pertanyaan. Yang pertama ada dari Pak Cahyadi. Ya, Romo boleh nggak tolong diulangin penjelasan api cinta yang berkobar tersebut yang ditampilkan dengan ilustrasi api. Sangat menarik dan menyentuh Romo bagi saya. Oh, itu waktu mertua Petrus tadi kayaknya ya. Bentar, saya kok kehilangan layar ya. Bentar, mana ya? Caranya gimana nih? Melebarkan. Nih. Masih kelihatan ini ya, layar saya ya? Iya Romo, yang true love masih ada di pinggir. Pusing saya. Di mana ini? True love is Iya. Masih. Iya, ini di mana sih? Kursornya ditaruh di gambar-gambar. Gambarnya di mana? Hilang. Nah, ya. Sudah. Ini masih kelihatan. Iya. Belum ya? Sudah? Masih kan? Ya, terus. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini Sudah itu. Betul. Ini maksudnya buatnya berkobar-kobar begini. Bukan saya yang buat itu. Mana pertanyaannya tadi, Bu? Tadi dari Pak Cahyadi, pertanyaannya ya, Pak Cahyadi tersentuh dengan ini, api yang berkobar itu. Api cinta yang berkobar, Romo. Tolong diulangin penjelasannya, katanya. Saya berangkat. Iya. Nanti di mute lagi ya, Bu. Suaranya bergema. Ya, sudah, Bu. Jadi saya tadi berangkat dari penjelasan tentang kata ini, menguasai atau mendorong. Nah, kalau dari teks kitab sucinya sendiri, atau dari teks dari kita tulis begini kan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa, nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin juga, itu terjemahannya mendorong gitu, seperti Caritas Christi urget nos gitu kan, seperti sesuatu yang mendesak begitu, mendesak keluar. Tapi apakah mendesak, mendorong itu sama dengan menguasai? Ini pertanyaan yang saya tampilkan. Merangkul segala-galanya, merangkum segala-galanya, itu seperti bahkan cerita yang dipakai, yang saya tadi pakai untuk menunjukkan kata demam keras di sini, yang bahasa Yunani-nya juga pakai kata yang sama, dikuasai oleh panas gitu. Nah, dari situ bukan
Ibu Mercy demam kerasnya itu dengan cara menghari demam, ternyata justru wanita itu masih bersama-sama dengan Yesus. Seperti Yesus mengambil alih posisi penyakit demam itu, panas itu, sehingga membuat satu korbaran yang lain. Hatinya tetap berdemam, kobar-kobar untuk melayani. Perempuan itu segera bangun, dibuat satu korban dan melayani mereka. Nah, penyakit yang rupanya seperti seolah digantikan oleh Yesus sehingga menjadi sesuatu yang justru malah positif begitu. Ya. Itu maksudnya tadi. Hati yang berkobar-kobar karena penyakit demam itu dikuasai oleh sesuatu yang memang membuat dia tidak enak, panas. Nah, penyakit itu digantikan oleh Yesus yang menguasai dia. Nah, sekarang mau apa-apa yang dipikir hanya Yesus saja begitu. Artinya tidak bisa pikir lain kecuali Yesus. Ya, Pak. Begitu maksudnya. Kalau sampai pada pengalaman ini betul kita memang rasanya mau buat apa saja, ya, tidak usah dibayar, diupah, bahkan tidak butuh terima kasih juga. Yang penting melayani itu. Karena seperti melayani Yesus sendiri. Karena kasih Kristus yang menguasai. Begitu, Bu. Oke, Romo. Romo, maaf karena kelihatannya internetnya kurang bagus atau apa sehingga suara Romo agak putus-putus, maka video saya matikan ya, Romo ya. Oh ya. Videonya Romo. Jadi Romo enggak. Video saya memang nggak nampak ya, nggak ada lagi. Enggak, itunya slide-nya nampak, tapi video Romo, gambar picture-nya Romo nggak ada. Ya, Pak Cahyadi, demikian jawabannya. Semoga cukup menjawab. Romo, tapi kalau boleh saya bertanya lagi tentang tentang api tadi, demam keras tadi, apakah bisa juga disampaikan bahwa orang ini, mertua Petrus ini mungkin dia dikuasain oleh kayak kesombongan atau kekerasan hati, misalnya mungkin kemarahan, dan semuanya itu karena perjumpaan dengan Yesus, semuanya itu digantikan dengan kasih Kristus sehingga dia menjadi orang yang mampu melayani, mengasihi orang lain. Bisa nggak Romo diartikan begitu? Jadi demam kerasnya itu mungkin kekerasan hatinya, yang mungkin egonya atau kedagingannya itu, Romo. Tidak ditulis di situ memang. Tidak dikatakan, hanya dikatakan demam keras. Nah sekarang kalau kita mau itu ceritanya begitu pendek sampai kadang-kadang kita tidak pikirkan bahwa ini efeknya begitu kaya gitu. Ketika tahu terjemahan demam keras itu berarti dikuasai oleh api gitu. Kita pikir-pikir bagaimana orang sakit itu dikuasai oleh panas. Karena bahasa Yunani tidak ada kata demam, ada kata pyros. Pyros itu fire gitu, api kan. Lalu surrounded by fire itu diterjemahkan demam keras itu. Dan itulah yang dihardik oleh Yesus. Kenapa dihardik? Kalau kita tafsirkan seperti tadi Ibu bilang, itu kan jadi sesuatu yang rupanya berlarut-larut atau sesuatu yang mengakar gitu. Tidak dikatakan di sini. Yang dikatakan bahwa wanita itu terbaring karena dikuasai oleh api. Nah, Yesus mengambil api itu seperti gambar ini. Membuat perempuan itu justru bangun dan melayani. Ada kan sebetulnya orang yang sakit macam itu pasti parah sekali, payah sekali untuk bangun dan segera melayani begini. Ya. Baik Romo, jadi itu menjadi justru demam kerasnya itu menjadi semangat dia karena sudah digantikan oleh kasih. Iya, kita tidak perlu tafsirkan yang macam-macam karena memang semua bisa masuk di situ. Apa saja yang menguasai kita sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan perempuan Samaria, dibandingkan dengan wanita yang tertangkap berbuat zina, coba lihat, itu pengalaman masa lalu semua. Boleh saja Bu ditafsirkan begitu, tapi dalam titik ini ketika
orang terbaring karena dilumpuhkan oleh kenyataan itu dan digantikan oleh Yesus, dia bangun dan melayani. Ya. Itu saja Terima sebenarnya. kasih banyak Romo. Ini ada pertanyaan yang nyambung juga nih Romo. Ya. Romo, mengapa iman kalau tidak dibagikan menjadi mati? Apa yang dimaksud dengan dibagikan di sini? How do we share our faith? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita membagikan iman kita? Mengapa banyak orang tidak mampu mengatasi masa lalunya yang buruk, yang penuh dosa, padahal mereka memahami bahwa Tuhan sangat mencintai mereka? Iya. Itu Romo pertanyaannya. Karena memahami saja ternyata tidak cukup. Iya kan? Karena ternyata yang paling sulit itu bukan hanya mengampuni orang yang paling dekat, sahabat, suami atau istri sendiri, tapi justru diri sendiri. Mengampuni diri sendiri itu bukan sesuatu yang gampang. Ini dua pertanyaan sebenarnya. Bukan satu pertanyaan tadi, karena ada pertanyaan tentang iman yang harus dibagikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau ini bukan satu kebenaran, iman itu harus dibagikan. Jika tidak, akan mati karena, coba lihat, air sumur saja itu bau bila tidak ditimba. Itu artinya bahwa air itu juga harus dikeluarkan. Ini bukan soal pemahaman saja, tapi kenyataan hidupnya begitu. Kalau apa yang kita terima hanya untuk diri sendiri, lama-kelamaan tidak ada artinya itu. Kalau pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam perjumpaan dengan Yesus, pengalaman rohani dalam perjumpaan dengan teman-teman seiman di gereja, itu hanya untuk diri sendiri, mati lama-lama. Karena memang iman itu hanya berkembang kalau dibagikan. Dibagikan artinya di-share. Dibagikan artinya diceritakan ke orang lain. Dibagikan artinya memang keluar dari diri sendiri untuk mewujudkan apa artinya itu iman. Ini kembali lagi sebenarnya tema yang sama, yang terus-menerus digarisbawahi. Tema misioner, bahwa kita sering membaca secara spiritual dan rohani, teks-teks itu hanya untuk kepuasan hati kita. Tapi tidak berbuah dan tidak keluar. Kalau terus begitu, cara kita membaca teks kitab suci, cara kita membaca pesan-pesan di dalam kitab suci, lama-kelamaan makan mati. Karena kepuasan rohani kita itu semu yang macam begitu. Ya. Jadi harus ada sesuatu pencarian yang tidak hanya berhenti pada satu pemahaman yang membuat kita puas secara pribadi begitu saja. Itu maksudnya. Menjadi orang Katolik bukan hanya begitu. Bukan hanya merasa akhirnya cukup bersyukur dengan berkat-berkat yang kita terima. Rupanya tidak. Bapak Kardinal saja terus mengajarkan, mengulang, mohon doa, mohon kegelisahan. Itu apa maksudnya? Masa berdoa mohon kegelisahan? Mana ada orang yang mau gelisah? Supaya imanmu tidak mati. Supaya keluar dari diri sendiri. Karena kita cenderung mencari kenyamanan itu. Romo, Ya. oke. Romo, bisa nggak kalau dibalik justru dikatakan begini, kalau orang misalnya nih rajin kursus kitab suci, mendengarkan banyak khotbah dan lain-lainnya, tapi tidak berbagi, tidak membagikan imannya, bisa dikatakan bahwa mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti contoh-contoh orang dalam kitab suci tadi. Mereka belum mengalami Tuhan, mereka baru sebatas tahu tentang Tuhan. Karena kalau orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
tidak mungkin dia menyimpannya sendiri. Bisa nggak dibalik begitu, Romo? Nah, itu bukan dibalik, justru memang itu maksudnya. Itulah yang mau saya katakan. Ya, Romo. ya, jadi kalau mereka sudah mengalami perjumpaan, pasti mereka akan dibakar oleh api cinta Kristus tadi. Betul, Ya. betul. Bagaimana Anggia? Tapi kita, Bu, tidak bisa menilai orang. Tidak bisa mengatakan bahwa orang yang sudah ikut kursus-kursus itu tidak mengalami perjumpaan. Hanya perjumpaan yang sejati, yang mengubah orang, itu yang Ibu tadi maksudkan, pengalaman. Itu yang harus dibagikan. Ya. Kalau hanya pengetahuan saja, ternyata bahkan teman-teman dari KPKS juga tidak selalu bisa membagikan pengetahuan itu. Karena sulit memang mengajar. Justru berbagi kasih itu harusnya akan menjadi lebih natural ya kalau orang dikuasai. Iya. Tadi pertanyaan tadi dari saudari Anggia, Romo. Bagaimana Anggia? Apakah Romo sudah menjawab? Romo tadi kan soal memaafkan diri sendiri. Paling sulit memaafkan diri sendiri. Kalau menurut Romo, apakah syarat untuk memaafkan diri sendiri? Syarat utama untuk bisa memaafkan diri sendiri? Syarat utama? Nah, nggak tahu. Sekarang kalau Tuhan sendiri tidak memasang syarat, coba bayangkan. Orang yang sudah jatuh bangun untuk memberi makna pada kenyataan hidupnya yang pahit, ditolak oleh 5 suami, masih dibilang oleh Yesus, dalam hal ini kamu berkata benar, kamu nggak bohong. Itu. Bahwa kamu tidak punya suami. Dia seperti mau melupakan juga suami-suaminya itu. Tapi bahkan Yesus tidak mau mengatakan bahwa ini sebagai sesuatu yang jelek atau tidak. Kamu berkata benar, itu saja. Coba bayangkan apakah itu berarti satu syarat. Syaratnya syarat apa? Kalau itu kan sebenarnya berarti syaratnya adalah sudah terbuka saja pada Tuhan tanpa mengatakan benar salah lagi. Ya, lalu menganggap bahwa masa lalu itu ya kita tahu bahwa ternyata di dalam Tuhan bisa didamaikan. Bisa diubah menjadi sesuatu yang indah gitu. Itu tanpa syarat. Karena dia sendiri meninggal, berkorban untuk kita, tanpa syarat. Tidak ada dari jasa-jasa kita. Kalau masih ditanya syarat, seolah-olah kita yang harus memberi sesuatu untuk supaya itunya jadi begitu. Kalau yang dimaksud syarat adalah itu, saya kira tidak ada yang bisa jawab juga. Romo. Dia mengasihi tanpa syarat. Iya. Romo, kalau yang syaratnya yang ditanyain Anggia itu, untuk melupakan kesalahan diri masa lampau. Syaratnya ya itu aja toh Romo, iman bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Iya, kembali lagi. Tapi kata imannya itu loh, gampang diucapkan, susah dibuat. Tadi masih ke pertanyaan Anggia kali ya. Yang tadi dikatakan gimana membagi iman. Ya benar, saya pikir kalau orang tidak tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus gitu ya. Dalam artian dari pengalaman hidupnya. Kalau orang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, ya rasanya susah untuk membagi ya. Tapi kalau orang mengalami dari kejadian hidupnya itu berjumpa secara pribadi dengan Kristus, pasti dia kepingin share, kepingin sharing, kepingin berbagi. Dan ajaibnya lagi, dikala kita berbagi, kasih Allah ke kita itu baliknya berlimpah. Iya. Itu yang aku rasain. Iya betul. Terima kasih Bu Ina. Anggia, yang menjawab bukan hanya Romo Ruby, ada tambahan bonus dari Bu Ina. Betul. Sharing. Ya, kan sharing. Ya. Mau tanya Romo? Ya, tunggu sebentar ya. Ini dari siapa? Oke, karena masih banyak pertanyaan juga nih di chat. Apakah nyambung dengan yang tadi? Romo,
Saya bacakan dulu ya yang ada di chat ya, yang sudah antri ya. Ya. Sorry. Jadi ini dari Ibu Inge, mana nih? Sebentar. Dari Ibu Inge. Romo, kalau boleh Romo mengulang kembali tentang kejatuhan Petrus yang bisa menyembuhkan orang lain. Kejatuhan Petrus yang bisa menyembuhkan orang lain. Itu panggilan, sebenarnya seluruh pengalaman hidup Petrus itu ya, ketika dipahami sebagai sesuatu keberhasilan, lalu Petrus lupa bahwa bukan dirinya yang menyelamatkan Yesus, tapi justru ternyata Yesus yang sedang menyelamatkan dia. Coba di mana gambarnya ini? Kejatuhan Petrus itu di mana yang paling parah, yaitu pada waktu dia menyangkal gurunya kan. Tapi dia sudah mengatakan, kata Petrus kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan berikan nyawaku bagimu. Ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi Petrus di sini mengatakan, aku akan berikan nyawaku bagimu. Kebalik di sini. Waktu dia mengatakan ini, Yesus menjawab, engkau memberikan nyawamu bagiku, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Waktu Petrus menyadari hal ini, dan masih mencoba menjawab pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Petrus masih mengatakan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah seperti aku menggembalakan, itu berarti siap juga memberikan nyawa bagi domba-domba. Pada waktu itu, Petrus baru sadar ketika pertanyaannya sampai 3 kali, dia ingat. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, maksudnya jatuh bangunnya. Segala yang dialami oleh Petrus itu Tuhan tahu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu berarti, ya, dengan segala kenyataan itu, aku tetap mau mengikuti dan mengasihi Yesus. Ini yang menyembuhkan kemudian. Orang yang kemudian bisa memimpin domba-domba yang dipercayakan kepadanya, justru bukan karena kesombongan. Bukan karena juga kekuatan pribadinya, tapi karena kelemahannya ini. Karena sudah cerita ini, Petrus masih bertanya, apa nasib yang akan dialami oleh murid itu? Tapi Yesus tidak menjawab. Engkau ikutilah aku. Jadi dalam hal ini Petrus yang memahami bagaimana kisah hidupnya dirangkul oleh kasih Tuhan, yang tidak menghitung-hitung kesalahan di masa lalu itu, maka dia bisa memimpin domba-domba yang sekarang dipercayakan kepadanya, menyembuhkan orang lain. Kenyataannya, saudara-saudari punya pengalaman pasti kalau, maaf ya, seolah-olah masih kedengaran? Iya, Romo. Tapi slide-nya kok jadi yang berulang. Suaranya selalu bergema karena ada saya tidak tahu, bukan di tempat saya ini. Jelas kok Romo suaranya. Semoga yang lain juga mendengar dengan jelas juga. Halo Romo Ruby. Putus-putus Ibu. Oh, putus-putus. Sangat putus-putus. Tapi video Romo sudah ditutup ini. Halo Romo Ruby, coba Romo Ruby. Ya, jelas suara Romo. Jelas, tapi terus diulang-ulang di tempat saya bergema.
Bagaimana dengan teman-teman lain? Apakah mendengar suara Romo Ruby dengan jelas? Coba satu orang bisa jawab. Bagus, Bu. Bagus. Jelas sekali. Jelas kok, Romo. Ya, kalau Jelas. semuanya nggak mempengaruhi sih ya berarti hanya tempat saya aneh karena memang seperti seolah-olah ada rekaman yang lain yang masuk gitu. Jadi Oke, baru tapi kali jelas, ini Pak karena Romo. tadi waktu saya online di pelajaran di STF tidak begini tadi. Ya. Oke. Ya. Romo masih mau melanjutkan jawaban tadi, Romo? Ya, artinya Ibu Inga nggak bisa mengatakan itu dari sesuatu yang teoretis, itu sesuatu yang sangat personal, yang kemudian ketika dirasakan dengan pengalaman sendiri, pengalaman Petrus itu ternyata benar. Saya hanya bisa mengatakan kepada orang yang punya pengalaman terluka sama seperti yang saya alami, kalau saya juga disembuhkan lebih dulu. Jadi kalau seorang yang terluka menyembuhkan yang lain itu maksudnya berarti bukan berarti kita seolah-olah tahu persoalannya dan mau menyembuhkan, justru karena kita mengalami perjumpaan itu dulu. Itu yang terus diulang-ulang Bu Ana dan Bu Ina tadi. Sebelum kita masuk pada pengalaman itu ya memang kita tidak bisa menyembuhkan yang lain karena belum menyembuhkan diri sendiri. Itu konkretnya. Dan itu sebenarnya pengalaman Petrus. Ya. Coba lihat, ternyata bahkan pengalaman Petrus pun tidak sekali jadi. Sampai akhir dia terus jatuh bangun begitu. Ya. Bukan selesai di situ, bahkan di surat kepada jemaat di Galatia ditegur juga oleh Paulus. Konflik juga dengan Paulus, coba bayangkan. Paus pertama yang diprotes oleh Paulus gitu. Baik, terima kasih Romo. Nampaknya jawaban Romo sudah menjawab juga pertanyaan Pak Michael Prianto ya Pak. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Pak Michael? Ya. Pertanyaan di sini sudah menjawab pertanyaan Pak Pri juga ya. Tapi Romo ini masih ada yang penasaran. Romo, maksudnya perjumpaan itu yang seperti apa sih? Lalu ada yang dari Pak Roland, lalu ada yang menjelaskan dari Bu Vero, logika perjumpaan dengan Yesus, apakah artinya sama dengan beriman secara cerdas, tangguh, dan misioner? Mohon penjelasannya ya Romo. Saya mohon penjelasan dulu, apa artinya beriman secara tangguh, cerdas, dan misioner? Apakah Bu Vero bisa sedikit menjelaskan dulu? Bu Vero ada di sini pasti. Karena ini Bu, masalahnya apa? Kita gampang sekali membuat semuanya jadi kata-kata. Tapi tidak mudah membuat itu jadi pengalaman. Maka pertanyaan bagus tadi, perjumpaan dengan Tuhan itu apa? Sebenarnya itu satu seruan bahwa ternyata kita belum pernah betul mengalami perjumpaan kalau begitu. Karena betul seperti kata Bu Ina, kalau sudah mengalami itu tidak bisa berhenti memang untuk bercerita. Jangan-jangan yang kita alami bukan perjumpaan tapi pengetahuan seperti yang katakan Bu Ana tadi. Kita hanya belajar, tapi menspiritualkan semua karena memang memenuhi kepala kita dengan satu pemahaman dan pengetahuan. Penuh dengan informasi, tapi tidak bertransformasi. Nggak ada yang berubah. Kehidupan masih sama seperti dulu. Karena kita pikir ya baik-baik saja begini. Tapi bagaimana sampai berkobar-kobar? Seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Ya memang tidak bisa sampai ke sana kalau tidak mengalami perjumpaan yang mengobarkan. Pasti pernah alami. Tapi cuma sebentar misalnya. Ya memang begitu dalam doa. Dalam retret, dalam kontemplasi yang tidak bisa lama-lama. Tapi itu perjumpaan. Nah, bagaimana perjumpaan itu bisa menjadi sesuatu yang mengobarkan hati? Berarti bukan perjumpaan biasa. Kita terlalu gampang untuk membuat semuanya
menjadi kata-kata, ya sudah, iman, harapan, dan kasih. Selesai. Kalau begitu semua dapat 100 lalu pulang. Bukan itu rupanya membaca kitab suci secara misioner. Bukan dengan menjawab pertanyaan dan kemudian merumuskan dengan kata-kata yang indah-indah. Rupanya bukan itu. Maka saya setuju kalau ternyata ini masih membuat kita penasaran dan mendiskusikannya. Karena memang tidak gampang juga mengatakan bagaimana pesan perumpamaan tentang orang Samaria itu. Kita sering memotong sungutnya, memotong sengatnya, sehingga akhirnya membuat perumpamaan itu terlalu gampang dan sederhana untuk dibuat. Padahal sebenarnya sangat tidak gampang. Kasihlah sesamamu yang menderita. Itu bukan soal menjadikan sesama itu objek kasih kita seolah-olah. Tapi membuat dia menjadi subjek. Karena ternyata ketika kita sadar bahwa sesama yang kita maksud sebagai sesama itu orang yang betul-betul kita benci, yang lain keyakinannya dengan kita, lalu ya sudah, buat kita jadi berpikir macam-macam sebelum mengasihi dan melayani. Nah itulah, kita lebih mirip dengan imam dan orang Lewi itu daripada orang Samarianya. Sebenarnya. Sekali lagi, ini memang bikin penasaran karena tidak bisa dirumuskan gampang-gampang saja dengan kata beriman yang cerdas, smart, tanggung jawab. Masalahnya, coba jelaskan konkret bagaimana beriman dengan cerdas itu betul-betul berangkat dari perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu dia. Baru ketika kita sadar, sebenarnya sederhana sekali perjumpaan dengan Tuhan, karena mengakui bahwa kelemahan kita yang begitu dalam, masa lalu kita yang begitu gelap, dirangkul oleh kasih itu. Terima kasih Romo Ruby. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Roland dan juga dari Ibu Vero ya. Romo, kelihatannya perjumpaan itu kadang mungkin orang mengharapkan sesuatu yang wah, yang fenomenal gitu. Padahal kadang dari hal-hal yang sederhana, mungkin satu peristiwa sederhana, misalnya perjumpaan kita dengan entah orang asing, entah apa, tapi mungkin kata-katanya begitu menyentuh atau pengalaman itu bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan, ya Romo ya. Bahkan pengalaman dengan anak, bahkan pengalaman dengan orang yang kita tidak bayangkan bahwa akan membawa kita sampai pada satu kebenaran yang betul-betul tidak bisa kita sangkal. Itu maksudnya perjumpaan, memang. Ya, nanti Pak Roland harus lebih sensitif ya untuk melihat perjumpaan karena bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kalau kita peka, itu akan terjadi. Semoga. Masih ada lagi nih Romo, pertanyaan masih bisa ya Romo, meskipun udah jam 9, masih ada bonus sedikit ya Romo, karena ini penasaran ini dari Pak Haris. Perjumpaan sesaat wanita Samaria dengan Tuhan mampu mendorong membawa spirit misi atau mengasihi sesamanya. Sementara ada murid yang sangat dekat dengan Yesus dan bahkan menjadi saksi mujizat ilahi, malah berkhianat. Bagaimana kita melihat dan memahami hal seperti ini, Romo? Bagaimana kalau itu terjadi juga dengan kita? Nah itu. Maksudnya ada orang yang betul-betul kurang apa gitu dalam kenyataan rahmat gitu ya. Tapi ternyata akhirnya juga harus mengakui bahwa dia menyangkal Tuhan. Ya, manusia Pak kita. Bahwa kenyataannya seperti kata-kata Petrus tadi, bukan kita yang mau menyelamatkan Yesus, tapi dia menyelamatkan kita. Jadi jangan memandang bahwa ada murid yang begitu dekat dan ternyata menyangkal itu orang lain. Bayangkan kalau itu kita, kalau itu saya sendiri. Baru waktu itu kita akan sadar bahwa kita tidak jauh lebih baik daripada murid itu. Baru kemudian
terjadi perjumpaan. Karena tidak terjadi perjumpaan kalau ternyata kita selalu mengambil posisi yang di luar, menilai. Lalu mencari yang simpatik, yang membuat kita tenang-tenang karena kita lebih senang dengan tokoh ini yang dekat dengan Yesus. Padahal sebetulnya kita pikir kadang-kadang seperti, ya paling tidak seperti Petrus. Tapi dalam posisi tadi saya tidak pikir kalau ada yang mau seperti Petrus. Tapi tidak pernah ada yang mau menjadi seperti Yudas. Pada kenyataannya barangkali banyak orang seperti Yudas. Ya Romo, mungkin ini juga introspeksi buat kita semua ya. Kadang kita merasa ternyata kita ini juga seperti Yudas itu ya, tanpa kita sadarin. Nah, percakapan malam ini juga membuat kita refleksi, Romo. Terima kasih Pak Haris untuk pertanyaannya. Semoga sudah menjawab. Masih ada lagi nih Romo dari Pak Frans dan Bu Ria. Ini pertanyaan, menyadari realita untuk mengampuni diri sendiri. Ya. Apakah Romo cukup jelas nih dengan pertanyaannya? Atau mungkin Ya. bisa langsung Pak Frans dan Bu Ria, maksudnya apa nih pertanyaannya? Menyadari realita untuk mengampuni diri sendiri. Tadi ada yang bertanya kan, itu bagaimana syaratnya untuk mengampuni diri sendiri. Nah ini dalam pikiran saya terbetik, ya apakah dengan menyadari realita, baru kita bisa masuk untuk mengampuni diri sendiri. Itu Romo. Itu menghantui. Itu realita juga Pak sebenarnya. Ya, tapi biasanya saya juga kembali pada yang istilah saya ada loving acceptance. Jadi kita menerima dengan kasih sayang gitu. Loving acceptance ya saya terima gitu. Terima kasih. Ini bukan hanya kita yang kuat untuk membuat loving acceptance itu. Yesus yang masuk untuk membuat loving acceptance. Memang tidak mudah itu Romo, pengalaman saya. Iya, lama saya sampai pada itu. Nah, terima kasih sharingnya, benar. Ya. Iya Pak. Terima kasih Romo ya, konfirmasinya ya. Jadi dalam kenyataan yang sulit sekali kalau ternyata kita membiarkan, itu ada kata-kata yang saya temukan ketika membaca Ibu mertua Simon yang disembuhkan, membiarkan diri dibangkitkan oleh Yesus, membiarkan diri disembuhkan oleh Yesus. Itu seperti yang tadi dikatakan Bapak tadi, menerima dengan cinta kasih kenyataan masa lalu yang buruk dan seperti mau dilupakan dan dibuang. Terima kasih Romo Ruby. Sorry tadi Zoom saya sempat hilang ini. Halo? Iya, saya tadi komunikasi terus. Iya, terima kasih Romo. Jadi memang kalau Yesus sendiri sudah mengampuni atau melupakan dosa masa lalu kita ya, kita jangan berpikir masa lalu tapi kita melihat ke depan ya. Kasih Kristus tadi yang membuat kita penuh harapan dan optimis untuk maju ke depan, gitu ya Romo ya. Yeah. Karena Yesus mengampuni dosa masa lalu dan tidak menghakimin ya, makanya Bapak Paul sendiri mengatakan who am I to judge ya, kalau Tuhan kita sendiri tidak menghakimin orang yang berdosa, apalagi kita ya siapa kita kok menghakimin orang lain. Oke. Kelihatannya saya nggak bisa lihat lagi chat yang lain. Satu lagi pertanyaan terakhir ya Romo sebelum kita akhiri. Yeah. Mungkin ada yang mau langsung bertanya karena saya Bu. nggak bisa lihat. Saya ya, Bu. dengan siapa Pak? Pak Wisnu. Oh Pak Wisnu, silahkan Pak Wisnu ya menjadi pertanyaan terakhir ya Romo. Terakhir mungkin ya boleh ya. Terima kasih banyak. Ya, ini saya tertarik Romo. Kalau beriman ujungnya pada suatu perutusan atau jadi misioner ini. Oh ya agak gema ya Romo, saya ulangi lagi ya. Tapi saya tadi tertarik ada satu kata-kata mengenai seperti juga Bapak Uskup itu mengatakan mohon rahmat untuk satu kegelisahan Romo.
Ya ini bagaimana berkatekese untuk berdoa mohon kegelisahan Romo. Ya ini kadang-kadang kan susah Romo. Kita mohon kadang-kadang yang baik-baik, tapi kalau kita sampai mau memohon suatu kegelisahan ini takutnya orang pada takut nih Romo. Memang. Mungkin punya apa kiat-kiat Romo, resep untuk apa, karena ini penting juga untuk mohon rahmat kegelisahan dalam hidup, terutama dalam beriman, untuk berbuah pada suatu perutusan itu tadi Romo. Itu saja Romo, Bu Ana, ya. Terima kasih Pak Wisnu. Silakan Romo Rupi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Di mute dulu ya. Halo. Saya gimana Bu Ana, masih bisa diteruskan ya? Ya, Romo. Ngomong aja meskipun bergema. Meskipun di tempat saya itu sebabnya saya pikir apa yang dikatakan Bapak Uskup tidak mudah untuk dipahami oleh umat sehingga terus diulang-ulang oleh beliau. Justru karena kita lebih suka tinggal dalam kenyamanan, tinggal dalam kenyataan bahwa tidak bisa. Maaf Bu Ana, gimana? Suaranya itu terus bergemai, sehingga mengganggu saya sendiri. Tapi di tempat saya suara Romo jelas itu. Oke, ya kalau begitu saya tidak perlu pikirkan yang di tempat aneh karena tidak seperti itu. Ya, ntar. Nah, kalau syarat berulang-ulang Romo dan putus-putus. Ya, minta maaf ya. Hari ini, malam ini sinyalnya memang betul-betul mengganggu. Malam ini sinyal saya. Oke, di luar kemampuan saya minta maaf. Kalau seandainya sudah cukup sekali, sini aja Bu Aina. Percuma dengan mengatakan suara kayak robot, suara putus-putus, kenyataannya bukan di bawah kemampuan dan kontrol manusiawi. Ini betul-betul teknologi yang ternyata secanggih apapun, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang terakhir ini suara Romo jelas. Sekarang sudah bagus Romo. Iya, sekarang udah bagus Romo. Iya, tapi tetap saja tempat saya masih berulang, Bu. Masih putus. Orang lain masih mengatakan begitu. Oh, sorry. Kalau gitu, itu tandanya kita perlu mengadakan pertemuan lagi ya, Romo Rupi ya. Karena hari ini belum tuntas nampaknya. Romo nggak bereaksi. Apakah Romo mendengar suara saya? Halo, Romo Rupi. Saya mendengar, tapi tidak bisa bicara karena bicara kembali suara. Oh, balik. Oke. Mohon maaf teman-teman, kayaknya memang kita harus segera akhirin karena jaringan internet ya. Ya kita tergantung juga dengan internet connection ini. Jadi mohon maaf ya Pak Wisnu kalau belum terjawab dengan tuntas. Nanti kita rayu Romo Rupi lagi untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua dan terima kasih ya Romo Rupi meskipun agak terganggu dengan ini, tapi kami sudah mendengar suara Romo Rupi dan pengajarannya dengan jelas. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akhirin dulu dengan doa penutup.
Pak Michael bantu doa penutup dan mohon berkat Tuhan lewat Romo Tio. Romo Tio masih di sini ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menutup acara ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas pertemuan pada malam hari ini yang sangat menarik sekali. Pengajaran dari Romo Vitus tentang misionaris, aku diutus. Tolong ya Tuhan, berikanlah kami semangat dalam melaksanakan Tuhan ini, sehingga rencanamu dapat berjalan dengan baik dan benar. Kami mohon doa putusan dari Romo Sutio. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Semoga seluruh kehidupan kita menjadi berkah dan anugerah dalam berkah dan pelindungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Robianto, Romo Sutio.